Banyak yang pakai sekam mentah untuk media tanam, tapi tahu nggak, sekam mentah itu bisa jadi masalah loh. Masalah besar kalau langsung dipakai. Di video ini saya bakal jelasin cara fermentasi sekam mentah, lengkap dengan manfaat, kegunaan, dan akibat buruk kalau sekam nggak difermentasi dulu loh. Yang pertama, jangan lupa siapkan dulu sekam mentahnya ya. Di sini saya menggunakan 2 karung sekam kecil. Kalau disatukan bisa hampir 1 karung besar ya. Kalau belum ada yang tahu apa sih sekam mentah itu? Sekam mentah adalah kulit padi yang belum dibakar dan belum diproses kawan-kawan. Contohnya seperti ini. Banyak orang pakai karena murah dan gampang didapat, tapi ingat, sekam mentah mengandung zat keras seperti lignin dan silika, serta belum punya mikroba baik untuk tanaman. Makanya di video ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi sekam mentah ya. Let's go, waktunya kita olah sekam mentah ini. Pertama, siapkan molasenya dulu. Molasenya ini bisa kalian ganti dengan air cucian beras serta gula merah ataupun gula aren ya. Kocorkan saja molase ini kepada sekam bakar, tapi ingat, jangan sampai sekam ini banjir ya kawan-kawan, hanya sampai lembab saja. Kalau kebanyakan air nanti bisa jadi fermentasinya gagal dan fermentasi sekam mentah pun akan gagal. Sekam mentah bisa digunakan untuk jadi media tanam, jadi jatuhnya jadi pemborosan ya kawan-kawan. Udah beli malah terbuang sia-sia, sayang kan? Aduk semua bagian sampai semuanya tercampur ya. Jangan sampai ada titik-titik atau sekam mentah ini yang tidak kebagian air molasenya. Kalau ada yang bertanya, "Bang, emang harus ya pakai sarung tangan?" Jadi gini kawan-kawan, sekam mentah ini memiliki tekstur yang sedikit tajam pada bagian-bagian ujungnya karena kan ini sisa dari penggilingan padi. Makanya biar safety saya menggunakan sarung tangan. Kawan-kawan bisa menggunakan plastik atau oval. Sekam mentah ini kita fermentasi dan diamkan selama 7-14 hari ya. Kenapa sih sekam mentah ini harus difermentasi dahulu? Fermentasi itu jadi memproses mengaktifkan mikroorganisme baik supaya bahan organik jadi lebih ramah untuk akar tanaman. Dengan fermentasi, sekam jadi lebih lunak, mikroba jahat ditekan, unsur hara jadi lebih mudah diserap tanaman. Ibaratnya gini, sekam mentah itu belum matang ya kawan-kawan. Setelah difermentasi, siap pakai dan aman. Jika fermentasi sekam mentah ini gagal, nantinya akan muncul bau busuk menyengat, berarti gagal dan harus diulang kembali. Makanya simak video ini biar kalian gak salah mengaplikasikannya ya. Manfaat dari fermentasi sekam mentah. Yang pertama, media tanam lebih gembur, akar tanaman bisa tumbuh bebas, nggak mudah busuk. Yang kedua, bisa menyimpan air tapi tidak becek. Cocok buat tanaman di polybag atau pot ya. Ini tanaman yang cocok buat kalian yang mau berkebun tapi lahan terbatas, lahannya sempit. Cocok banget buat kalian yang ingin berkebun. Media tanam juga jadi punya mikroba aktif yang baik buat tanaman, terutama jamur dan bakteri jahat lebih terkontrol, sehingga media tanam dan tanaman lebih cepat tumbuh dan juga sangat sehat ya dan gembur. Inilah bentuk dari sekam mentah yang telah berhasil difermentasi selama 14 hari. Untuk baunya sendiri sedikit bau tape. Ini menandakan sekam mentah ini sudah berhasil difermentasi ya. Bila gagal fermentasinya, sekam mentah ini akan memunculkan bau yang menyengat seperti bau busuk. Tapi alhamdulillah kali ini sekam mentahnya
berhasil difermentasi. Fermentasi sekam mentah ini mempunyai kegunaan yang banyak loh. Salah satunya campuran media tanam, pupuk dasar organik, perbaikan struktur pada tanah yang keras. Sekarang sudah jelas ya, sekam mentah itu wajib difermentasi sebelum dipakai. Jangan malas proses karena hasilnya jauh lebih bagus. Untuk pembuatan molasenya, kalian bisa cek video di beranda saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.